Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Semangka akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai rancangan investigasi ilmiah eksperimen simulasi longsor sampah yang dengan ketua Oni Satlifat Trimandana dan anggota Devia Zakila dengan NIM belakang 057, Fatihah Lailatul Husna dengan NIM belakang 076, Oni Satlifat Trimandana dengan NIM belakang 078, Saidah Tunisa dengan NIM belakang 079, Dewi Kumalasari dengan NIM belakang 081. Adapun tujuan dari praktikum kami yaitu ada dua macam. Yang pertama mengenai menganalisis besar percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis, dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Yang kedua yaitu mengenai menginterpretasi pengaruh sudut kemiringan terhadap percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis, dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Sebagian besar aktivitas manusia itu menghasilkan sampah atau limbah. Pengertian sampah berbeda dengan limbah, namun keduanya sama-sama materi buangan, baik buangan dari proses produksi maupun buangan dari sisa konsumsi. Limbah menurut wujud zatnya atau keadaan fisiknya dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yakni limbah cair, padat, gas, dan lumpur. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa limbah adalah zat sisa atau sudah dianggap tidak berguna dari hasil kegiatan manusia maupun proses alam yang dapat berwujud pada cair, gas, dan lumpur. Definisi sampah merupakan limbah padat. Sampah dapat diartikan sebagai zat yang sudah dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan, sebagai hasil sisa dari kegiatan manusia, bukan sisa biologis, baik skala rumah tangga, komersial, industri, maupun proses alam. Namun berdasarkan kajian literatur tentang pentingnya pergeseran paradigma atau cara pandang terhadap sampah, yakni sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaat, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, atau untuk bahan baku industri. Sumber sampah merupakan subjek yang menghasilkan sampah. Pada dasarnya sampah bersumber dari dua komponen, yakni kegiatan manusia dan proses alam. Kegiatan manusia meliputi kegiatan individu dan kumpulan individu seperti rumah tangga, instansi, atau berbasis kumpulan kegiatan, pekerjaan, atau keperluan lainnya. Secara garis besar, sampah dihasilkan dari dua sumber, yaitu perumahan dan non-perumahan. Kategori perumahan yaitu rumah permanen, rumah semi-permanen, dan rumah non-permanen. Sedangkan kategori non-perumahan yaitu kantor, ruko, pasar, sekolah, tempat ibadah, jalan tol, restoran, industri, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian longsor sampah. Tumpukan sampah yang menggunung di TPA berpotensi menimbulkan kejadian longsor sampah. Sama halnya dengan tanah, tumpukan sampah pun dapat mengalami kelongsoran. Longsor merupakan peristiwa perpindahan material pada arah tegak, mendatar, atau miring terhadap kedudukan awalnya. Peristiwa longsor sampah dipengaruhi beberapa faktor, antara lain jenis sampah, jenis tanah, dan dasar tumpukan tanah, penambahan kadar air karena infiltrasi air hujan, kurangnya pemadatan sampah sehingga ikatan antar partikel sampah kecil, ketinggian dan kemiringan lereng, dan aktivitas manusia. Analisis hukum kedua Newton memerlukan analisis komponen konsep-konsep gaya yang menyertai peristiwa longsor sampah, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Merupakan gaya yang selalu mengarah pada pusat gravitasi. Gaya normal merupakan yang bekerja tegak lurus dengan bidang sentuh benda, sedangkan gaya gesek merupakan gaya yang bekerja antara benda dengan bidang sentuh dan berlawanan arah dengan arah percepatan. Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua, yakni gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Jika resultan besar gaya luar yang melawan gaya gesek melebihi gaya besar gaya gesek statis maksimum, maka benda akan bergerak sehingga menimbulkan percepatan. Adapun nilai koefisien gesekan statis dan kinetis dipengaruhi oleh sifat kekasaran bidang sentuh kedua benda yang bersentuhan.
Suatu kejadian longsor sampah membawa material sampah bermassa bergerak menuruni bidang miring dengan ketinggian h kemiringan menempuh jarak percepatan gravitasi dengan asumsi material sampah bergerak meluncur sehingga translasi menurun bidang miring kasar. Tidak ada gaya lain selain gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Massa material sampah tetap dari puncak lereng hingga dasar. Nilai koefisien gesekan statis dan kinetis tertentu. Gaya gravitasi W dan gaya normal N termasuk gaya konservatif karena menghasilkan usaha yang tidak bergantung lintasan gerak benda. Sedangkan gaya gesek termasuk gaya non-konservatif. Gaya konservatif menghasilkan usaha konservatif, sedangkan gaya non-konservatif menghasilkan usaha non-konservatif. Sehingga hubungan antara usaha neto, usaha konservatif, dan usaha non-konservatif dapat dituliskan W neto sama dengan WK plus WNK. W neto sama dengan WN plus W kecil plus WF. Sedangkan jika resultan besar gaya luar yang melawan gaya gesek lebih kecil atau sama dengan besar gaya gesek statis maksimum, maka benda akan diam atau tepat akan bergerak sehingga tidak menimbulkan percepatan. Untuk resultan besar gaya luar yang melawan gaya gesek sama dengan besar gaya gesek statis maksimum. Dengan demikian, longsor sampah tidak terjadi jika nilai percepatan sama dengan 0. Agar percepatan sama dengan 0, maka nilai gaya berat material sampah di sumbu min X sama dengan nilai gaya gesek statis maksimum. Jika tidak ada gaya luar, atau ada gaya luar yang mampu menahan gaya berat benda pada suhu min X sehingga resultan gaya pada suhu min X sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya yaitu alat dan bahan investigasi. Untuk alat dan bahan yaitu yang pertama papan, yang kedua benda, yang ketiga penggaris, yang keempat busur derajat, dan yang kelima stopwatch. Sedangkan langkah-langkah investigasi yang pertama yaitu mengukur panjang papan sebagai lintasan, yang kedua memposisikan papan hingga membentuk bidang miring dengan sudut kemiringan tertentu. Yang ketiga yaitu meluncurkan benda dari atas bidang miring tanpa kecepatan awal. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat yaitu mengukur selang waktu selama benda tersebut meluncur dalam bidang miring. Pada eksperimen pertama, gerak benda pada bidang miring dengan panjang lintasan S 1,2 meter dengan sudut kemiringan 30 derajat dan gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat, dan percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali dan menghasilkan waktu yang berbeda-beda ketika benda meluncur. Yang pertama menghasilkan waktu 1,13 sekon, yang kedua 1,15 sekon, yang ketiga 1,10 sekon, yang keempat 1,17 sekon, dan yang kelima 1,12 sekon. Untuk eksperimen yang kedua dengan panjang lintasannya itu masih sama 1,2 meter dengan sudut kemiringannya yang berbeda 40 derajat dan percepatan gravitasinya masih sama 10 meter per sekon kuadrat. Percobaan ini dilakukan juga selama 5 kali dan menghasilkan waktu yang berbeda-beda ketika benda itu meluncur. Yang pertama menghasilkan waktu 0,85 sekon, yang kedua 0,88 sekon, yang ketiga 0,87 sekon, yang keempat 0,86 sekon, dan yang kelima 0,89 sekon. Untuk eksperimen yang ketiga dengan panjang lintasannya masih sama 1,2 meter dengan sudut kemiringannya yang berbeda lagi menjadi 50 derajat dan percepatan gravitasinya sama 10 meter per sekon kuadrat, dan percobaan ini dilakukan selama 5 kali dan menghasilkan waktu yang berbeda-beda ketika benda itu meluncur. Yang pertama menghasilkan waktu 0,71 sekon, yang kedua 0,72 sekon, yang ketiga 0,73 sekon, yang keempat 0,71 sekon, dan yang kelima 0,72 sekon. Dalam simulasi kali ini, kita akan membahas bagaimana longsor itu terjadi berdasarkan pada kemiringan lereng atau sudut kemiringannya. Nah, kita sudah melakukan simulasi dalam 3 sudut. Yang pertama sudut 30, sudut 40, sudut 50, dan di masing-masing sudutnya itu kita melakukan percobaan selama 5 kali.
Berikut ini hasil dari pembahasan menurut analisis data yang telah kita lakukan dan kita simulasikan. Ada 4 grafik yang sudah tersedia dalam analisis dan berikut ini hasilnya. Analisis yang pertama menyebutkan percepatan terhadap sudut kemiringannya. Sudah ada 3 sudut yang telah kita cari. Yang pertama, sudut 30 derajat dengan rata-rata percepatannya itu adalah 1,87 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, sudut kemiringan 40 derajat itu menghasilkan rata-rata percepatannya 3,17 meter per sekon kuadrat. Yang terakhir, sudut 50 derajat dengan rata-rata percepatannya itu adalah 4,66 meter per sekon kuadrat. Nah, dalam grafik itu grafiknya naik. Jadi bisa kita ketahui dalam analisis tersebut bahwa kemiringan lereng itu mempengaruhi percepatan benda itu bergerak. Nah, jadi semakin besar kemiringan lerengnya, maka semakin cepat pula percepatan benda yang melaluinya. Hasil analisis yang kedua yaitu kecepatan terhadap sudut kemiringan lerengnya. Yang pertama, sudut 30 menghasilkan rata-rata kecepatan 2,12 meter per sekon kuadrat. 40 derajat itu menghasilkan rata-rata kecepatannya 2,76 meter per sekon kuadrat. Sudut 50 menghasilkan rata-rata kecepatannya 3,34 meter per sekon kuadrat. Dapat diketahui dari hasil analisisnya bahwa kecepatan itu berpengaruh terhadap sudut kemiringannya. Jadi, semakin besar sudut kemiringannya, maka akan semakin cepat kecepatan benda itu bergerak. Hasil analisis yang ketiga yaitu koefisien gesek statis terhadap sudut kemiringannya. Hal yang sama dilakukan dari sudut 30 derajat, rata-rata mu S-nya adalah 0,58. Sudut 40 derajat, rata-rata mu S-nya adalah 0,84. Sudut 50 derajat, rata-rata mu S-nya adalah 1,19 koefisiennya. Jadi, dapat diketahui bahwa sudut kemiringan itu berpengaruh juga terhadap koefisien gesek statisnya. Nah, jadi semakin besar sudut kemiringannya, maka akan semakin besar pula koefisien gesek statisnya. Hasil analisis yang keempat adalah koefisien gesek kinetisnya. Nah, dari 3 sudut yang telah kita simulasikan, hasil pembahasannya adalah sudut 30 derajat itu menghasilkan μk-nya 0,36. 40 derajat μk-nya adalah 0,42. 50 derajat μk-nya adalah 0,47. Nah, di dalam analisis data itu grafik dari koefisien gesek kinetis terhadap sudut kemiringan itu grafiknya naik. Jadi dapat kita ketahui bahwa sudut kemiringan itu mempengaruhi koefisien gesek kinetisnya. Jadi semakin besar sudut kemiringannya, maka akan semakin besar pula koefisien gesek kinetisnya. Setelah kita melakukan simulasi dan juga mendapatkan hasil analisis datanya, maka dapat kita tarik kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, longsor sampah itu dipengaruhi oleh jenis dari sampahnya, jenis sampah dasar tumpukan sampah itu. Yang ketiga adalah penambahan kadar air pada infiltrasi air hujan. Yang keempat adalah pemadatan sampah sehingga partikel atas sampah itu kecil. Terus ketinggian dan juga kemiringan lereng. Yang kedua adalah percepatan itu berbanding lurus dengan hukum Newton dan berbanding terbalik dengan massa. Nilai μk dan juga mu S atau koefisien gesek kinetis dan juga koefisien gesek statis itu dinilai dari sifat-sifat kekasaran bidang sentuhnya dari 2 benda yang bersentuhan. Dan yang terakhir, dalam simulasi yang telah kita lakukan, yaitu berdasarkan faktor kemiringan lerengnya, menunjukkan dapat disimpulkan bahwa kemiringan lereng itu berpengaruh terhadap kecepatan, koefisien gesek statis dan juga koefisien gesek kinetisnya.
Jadi semakin besar kemiringan lerengnya, maka akan semakin besar pula nilai dari percepatan bendanya, kecepatan bendanya, terus juga koefisien gesek statis dan juga koefisien gesek kinetisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.